Yang selanjutnya adalah motor DC shunt. Motor DC shunt adalah jenis motor DC bersenyawa diri dan juga dikenal sebagai motor DC shunt luka. Gulungan medan pada motor ini dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan angker. Jadi, kedua belitan motor ini akan terpapar dengan cara berubah-ubah dengan segala jenis beban. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah dan juga berjalan pada kecepatan konstan. Prinsip kerja motor DC shunt. Konstruksi motor DC shunt sama dengan konstruksi motor DC. Motor ini dapat dibangun dengan bagian-bagian dasar seperti belitan medan atau stator, komutator dengan armature rotor. Prinsip kerja motor shunt DC adalah setiap kali motor DC dihidupkan, maka DC mengalir ke seluruh stator dan juga rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua bidang, yaitu tiang serta angker. Di celah udara antara armature dan sepatu lapangan ada dua medan magnet dan mereka akan saling merespon untuk memutar armature. Komutator membalik arah aliran arus jangkar pada celah biasa. Jadi medan armature dihalau dengan valve pole untuk semua waktu. Itu terus memutar armature dalam arah yang sama. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan dalam industri penambangan. Yang pertama yaitu motor sinkron. Dalam pertambangan, pemanfaatannya ada pada penggerak utama bagian mesin. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Aplikasi motor induksi juga diperluas ke lingkungan domestik dan bangunan komersial. Motor digunakan sebagai penggerak pompa, kipas, kompresor, mixer, conveyor, dan kren. Yang kedua adalah motor induksi dalam pertambangan, pemanfaatannya yaitu elevator. Salah satu jenis pesawat pengangkat yang berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, motor DC shunt dalam pertambangan, pemanfaatannya yaitu untuk menjadi alat mesin bubut, konveyor, blower, dan yang terakhir adalah pompa sentrifugal. Baik, kita memasuki contoh soal yang ketiga. Sebuah motor DC shunt 500 kW, 250 volt, 1200 rpm ketika diuji tanpa beban pada tegangan 250 volt menarik arus jangka sebesar 13,2 ampere, sedangkan kecepatannya adalah 1215 rpm. Setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA sama dengan 0,06 ohm dan RF sama dengan 50 ohm, sedangkan VB jatuh tegangan sikat sama dengan 2 volt. Hitung efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimalnya dengan kecepatan 1198 rpm dengan menganggap kehilangan beban adalah 1% dari output. Hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Dari persoalan tersebut diketahui bahwa IA sama dengan 13,2 ampere dan A adalah 500 kW, V sama dengan 1200 rpm, RA sama dengan 0,06 ohm, RF sama dengan 500 ohm, dan RB sama dengan 2 volt. Yang pertama, kita masukkan armature. 250 dikali 13,2 menghasilkan 3.300 watt. Pro T sama dengan PIO plus RFW sama dengan 3.300 min 0,06 dikali 13,2. Sehingga menghasilkan min 2 dikali 13,2 yaitu 3.263. Karena kecepatan sangat sedikit bervariasi dari tanpa beban hingga beban penuh, Pro T hampir tetap konstan. Sehingga 250 IA min 0,6 IA kuadrat min 2 IA min 3.263 sama dengan 0,01 dikali 50 dikali 10 pangkat 3. Sehingga menghasilkan 50 dikali 10 pangkat 3. 0,06 I3A
IA kuadrat min 208 IA plus 53.763 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan IA sama dengan 229,6 ampere. In sama dengan 250 dikali 259,6 plus 250 kuadrat per 50 sehingga menghasilkan 58.650 watt. Dengan efisiensi 5.000 per 8.650 dikali 100 yang menghasilkan 85,25%. Lalu berasumsi bahwa PST tetap konstan dalam kisaran beban, efisiensi sama dengan 250 IA min 0,06 IA kuadrat min 2 IA min 3.763 P out min plus PRT buat 250 IA plus 250 dikali 5 dengan DN per DIA sama dengan 0. IA sama dengan 284 ampere. Mengganti nilai A ini dalam ekspresi B lalu mendapatkan efisiensi maksimal adalah 86,36%. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.